Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sosiologi Hukum. Saya Nursida selaku pemateri pertama. Saya Widya Seputri selaku pemateri kedua. Saya Zulia Mawati selaku pemateri ketiga. Saya Salmia selaku pemateri keempat. Saya Risman selaku pemateri terakhir. Nah, di sini kami akan membahas materi terkait dengan kriminalisasi guru dalam mendisiplinkan peserta didik. Berbicara tentang kriminalisasi guru, adapun interaksi ataupun relasi antara guru dan siswa. Nah, peserta didik dan guru mempunyai tingkat relasi dan interaksi yang sangat tinggi dan sangat erat, di mana sehingga guru dianggap sebagai bapak spiritual atau spiritual father yang mampu mengarahkan, membimbing, serta mengantarkan peserta didik untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Dalam hal mendidik, mengajar, membimbing, serta mengevaluasi siswa, guru juga diberikan kebebasan untuk menggunakan metode-metode yang ada, di mana selain diberikan wewenang untuk memberikan penghargaan terhadap peserta didik, guru juga diberikan wewenang untuk memberikan punishment ataupun hukuman kepada peserta didiknya. Namun di sisi lain yang kita lihat bahwasanya dewasa ini yang sangat memprihatinkan adalah hubungan antara peserta didik dan gurunya. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya kurangnya penghargaan atau dukungan yang diberikan kepada guru dalam menjalankan profesionalismenya sebagai guru, baik itu dari siswa, dari orang tua siswa, maupun dari masyarakat serta dengan pemerintah terkait. Realita yang kita lihat bahwasanya hubungan antara guru dan peserta didik itu sedikit demi sedikit mulai berkurang, serta nilai-nilai etika moral yang kini sudah mulai berkurang dan terkikis, yang adanya disebabkan oleh yang pertama kedudukan guru sebagai kedudukan guru kini mulai merosot dan disepelekan. Yang kedua itu hubungan atau penghormatan terhadap siswa terhadap gurunya itu sudah mulai berkurang. Yang ketiga itu kepatuhan antara siswa kepada gurunya itu kini mulai mengalami erosi. Adapun indikasi perbedaan paham atau persepsi antara orang tua siswa terhadap orang tua siswa dengan guru, yaitu terkait dengan cara guru dalam mendisiplinkan anak, yang biasanya terjadi yaitu bahwasanya guru memukul anak, disiplin lainnya, sehingga itu dapat dikatakan sebagai kriminalisasi guru. Tidak heran jika guru yang dikriminalisasi dikenakan dengan pasal yang berlapis, di mana yaitu pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta dengan pasal 335 KUH Pidana tentang perbuatan yang tidak menyenangkan. Cukup sekian dari saya. Ex falso kolibet, ex vero non is verum, dari yang sesat kesimpulan seenaknya dan dari yang benar kesimpulan benar. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi dalam perspektif hukum positif. Nah, perlindungan hukum terhadap guru terdapat beberapa pasal atau aturan-aturan yang mengaturnya. Di antara lain itu pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Sebagaimana yang dimuat dalam pasal tersebut bahwasanya guru dalam pendidikan nasional adalah pengajar sekaligus pendidik, yang artinya bahwa guru tidak hanya semata-mata memberikan pengajaran melalui ranah konektif atau mentransfer ilmu saja, tetapi juga memberikan pendidikan melalui pembentukan kepribadian siswa melalui sifat dan tingkah laku. Nah, pembangunan nasional Indonesia mendapatkan semangat dan kekuatan baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional, di mana disahkannya undang-undang ini memberikan implementasi dan konsekuensi terhadap pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga pendidik, yang dimana guru mendapatkan perlindungan terhadap hukum. Nah, selain itu ditambah dengan kekuatan dan semangat penyelenggara, tertambah dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan juga ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang perlindungan terhadap profesi guru, sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama dengan mengajar, mendidik, mengevaluasi siswa dari usia dini, dari usia jalur formal, jalur menengah, dan jalur dasar. Namun juga dengan aturan Kementerian Pendidikan
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan terhadap pendidik dan tenaga pendidik sebagaimana yang dimuat dalam pasal 3 berbunyi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf A mencabut tindak kekerasan, ancaman, sikap diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil terhadap guru, perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan birokrasi yang dengan peserta tenaga pendidik dan pendidik. Nah, mana dengan yang telah dipaparkan tadi tentang aturan atau pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan, bahwasanya guru sebagai tenaga pendidik berhak mendapatkan perlindungan dari kriminalisasi, tetapi guru yang dikenal dengan sifat-sifatnya yang berwibawa seakan-akan telah menurun dan mengalami kemerosotan bersamaan dengan fenomena anak zaman sekarang yang turunnya nilai moral dan perkembangan globalisasi yang tidak terkendali. Nah, langsung saja ke pemaparan materi ketiga, yaitu teori etika profesi terhadap perlindungan terhadap profesi guru. Menurut Kaiser, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat dengan penuh keahlian dan ketertiban. Dalam rangka melaksanakan tugas dengan penuh kewajiban terhadap masyarakat. Nah, ada pun 4 prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada otonomi, dan yang keempat ada integritas moral. Nah, guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan untuk menghindari kehinaan serta kemungkaran, sebagaimana yang telah ditulis pada putusan Kongres Kode Etik Guru Nasional, di mana di dalamnya terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal pertama, di mana kewajiban umum, yaitu yang berisi menghayati dan menjunjung tinggi. Yang kedua, pasal kedua, kewajiban guru terhadap peserta didik, di mana dalam menjalankan tugasnya guru harus melaksanakan tugas secara profesional. Nah, pasal ketiga yaitu kewajiban guru terhadap orang tua atau wali peserta didik, di mana guru harus menghormati hak-hak orang tua atau wali peserta didik dalam hal berkonsultasi. Nah, pasal keempat atau pasal yang terakhir yaitu di mana guru harus menjalin komunikasi yang efektif dan harmonis dengan masyarakat. Adanya perbedaan paham dan perspektif antara guru dan orang tua atau wali peserta didik ini menjadi penyebab banyaknya kesalahpahaman antara guru dan orang tua atau wali peserta didik mengenai cara dan pola didik dari guru ke peserta didik. Sekian dan terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kriminalisasi terhadap guru di Indonesia. Nah, penyebab banyaknya terjadi kekerasan itu sebenarnya karena adanya kesalahpahaman antara cara dan pola pikir guru dan orang tua tersebut, sehingga inilah kemudian menjadi penyebab terjadinya kasus kriminalisasi guru di Indonesia. Nah, yang melihat pada Undang-Undang juga nomor 3 tahun 2002 tentang penganiayaan terhadap anak yang menyatakan bahwasannya setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan itu dapat dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Nah, undang-undang inilah kemudian yang menjadi pemicu banyaknya terjadi kasus pelaporan kepada ranah hukum. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya guru dan dosen juga di sini memiliki kewenangan tersendiri yang berdasarkan perangkat 1 pasal 1 Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwasanya guru dan dosen juga memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi ketika peserta didik dianggap melakukan kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya jika kita melihat persepsi orang tua, guru maupun pihak sekolah terkait kriminalisasi tersebut. Nah, menurut persepsi guru di sini menyatakan bahwasanya ia hanya memberikan efek jerah, contohnya dengan mencubit, menjewer maupun mencukur dan lain sebagainya. Akan tetapi dari tindakan tersebut guru masih menganggap sanksi atau efek jerah tersebut masuk dalam kategori yang mendidik. Akan tetapi berbeda dengan orang tua. Nah, orang tua di sini menganggap hal tersebut masuk dalam kategori pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Penganiayaan Terhadap Anak. Nah, kemudian itulah yang menjadi penyebab orang tua melaporkan kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi kita harus ketahui bersama bahwasanya hal yang dilakukan orang tua tersebut termasuk hal yang wajar jika orang tua ingin melindungi anaknya. Akan tetapi orang tua di sini juga harus paham bahwasanya si anak dia sedang melakukan pelanggaran yang cukup berat sehingga
guru tersebut memberikan efek jerah kepada si anak tersebut. Nah, alangkah baiknya jika orang tua tersebut menyamakan persepsi kepada pihak sekolah. Hukuman tersebut tidak merupakan tindak kekerasan yang berlebihan dan masih mempunyai alasan yang jelas dalam mendidik. Nah, begitupun sebaliknya dalam guru dalam melaksanakan tugasnya harusnya juga mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwasanya diperlukan sebuah kode etik guru Indonesia sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Mungkin hanya sekian terkait dengan kriminalisasi terhadap guru di Indonesia. Baik, saya akan memberikan 2 contoh terkait kriminalisasi guru dalam mendisiplinkan muridnya. Yang pertama, oknum APH diduga kriminalisasi guru matematika dan fisika. Hal ini benar-benar dialami seorang guru matematika dan fisika bernama Suryanto. Suryanto adalah guru yang sudah 20 tahun berpengalaman mendidik siswa-siswi ini, justru dilaporkan oleh kedua orang tua siswi berinisial A di Polsek Cengkareng pada tanggal 4 April 2023 dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap putrinya. Namun laporan tersebut dianggap Suryanto tidak memiliki bukti dan saksi yang cukup kuat untuk menjerat dirinya sebagai pelaku tudingan tersebut. Yang kedua, guru di Sulawesi Selatan dipolisikan karena mencubit siswanya yang main HP. Kasus ini terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tepatnya di SMA Negeri 3 Wajo. Malah pada tanggal 6 November mendampingi siswanya mengikuti kelas kewirausahaan. Namun, pada saat penyampaian materi, seorang siswa bermain HP dan diingatkan oleh malah dengan mencubit siswanya yang main HP. Namun, pada sore harinya tak disangka ia dilaporkan ke Polsek Wajo. Nah, baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.